Selamat siang, Bu. Halo Bu, selamat siang Bu. Siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat Bu. Sehat ya. Oke. Nah, kalau saya lihat ini dari bagian yang dikumpulkan ke saya, gitu ya. Sudah pada mengumpulkan dan ada yang di sini masih ada yang kayaknya belum, gitu ya. Nah, saya mau bertanya dulu, masih ada yang kesulitan kah, teman-teman? Pas saat mengerjakan PKM? Kalau saya Bu, Iya. saya pribadi itu ini lebih tepatnya salah menginputkan Bu. Harusnya harusnya di keterangan jurnal itu nomor, tapi malah langsung saya tulis akunnya, kas back, kas ini, kas kecil, terus kreditnya langsung ini. Oke, ya nggak apa-apa sih, nanti tinggal diperbaiki di bagian ininya ya, software-nya punyamu aja, nggak usah diperbaiki lagi di pengumpulan, nggak apa-apa. Yang penting paham kalau yang harusnya ditulis itu nomor akun, bukan keterangan lengkap gitu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, ini saya mau bertanya, apa ya? Sebentar, saya nih jadi yang bingung gantian nih sama yang bersangkutan gitu ya. Sonya ada tidak ya? Halo Sonya. Aloysius Gonzaga. Adakah? Bersama dengan William Hansaputra. Ada tidak nih bertiga? Kemana ya? Dari awal perkuliahan ada kabarkah teman-teman 3 orang ini? Ada yang punya kabarnya? Atau sama sekali tidak? Oke, jika tidak ya berarti dengan berat hati gitu ya. Siap-siap bertemu di semester depan bertiga ini. Oke, kita lanjut aja kalau gitu, karena nggak tahu kemana mereka bertiga juga, saya juga bingung. Kita bahas dari bagian yaitu kalau kemarin minggu lalu teman-teman belajar terkait dengan faktur penjualan sudah paham cara mengerjakannya. Nah, di bagian buku besar pembantu ada yang mengalami kesulitan tidak akhirnya pas saat mengerjakan lanjutannya yang diperbaiki. Ada yang mau sharing? Saya mau tanya, Bu. Iya, gimana, Suster? Yang saya sempat bingung itu kan di neraca saldo itu tulisannya penyusutan, misalnya penyusutan peralatan perkebunan gitu kan, Bu. Nah, terus kalau yang di buku itu kan akumulasi, depresiasi gitu kan, Bu. Nah, itu sama nggak, Bu? Oke, penyusutan dengan akumulasi depresiasi gitu ya, Suster ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin sekalian dijawabnya? Tidak ada kah? Oke. Pertanyaan dari Suster, akumulasi dengan penyusutan gitu ya. Nah, kalau dari sisi pekerjaannya sebenarnya kalau teman-teman masih ingat lagi gitu ya, waktu itu beberapa materi di akuntansi pengantar, penyusutan ini kan lebih kepada biayanya. Biaya yang sudah diakui. Sedangkan kalau akumulasi depresiasi, dia diakui sebagai biaya atau tidak, teman-teman, menurut teman-teman? Bukan ya? Tidak, bukan Bu. Nah, dia bagian pengurang. Jadi gini, Suster, kalau saya buka di buku 1, nah, akumulasi depresiasi ini biasanya sebenarnya adalah bukan diakui sebagai biaya, hanya dia kalau mau dihitung ketika posisinya barang itu mau dijual atau mau disusutkan
penggunaannya berapa kali gitu ya, dia baru dihitung nilai dari perolehan sampai dengan nilai yang tahun berjalan itu berapa. Nah, tapi pada dasarnya dia tidak masuk ke perlakuan biaya. Jadi lebih kepada penghitungan nilai buku biasanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang tadi kasusnya penyusutan, itu dia penyusutan ini kalau posisinya di seperti ini gitu ya, ada penyusutan peralatan, penyusutan perkebunan dan segala macam, dia diperlakukan sebagai biaya gitu. Jadi emang agak ambigu sih kadang nih kalau dibilang kadang akumulasi sama penyusutan itu bisa jadi sama ya atau bagaimana gitu ya. Nah, tergantung kondisinya. Kalau posisinya dia hanya untuk menghitung nilai buku, ya berarti dia tidak akan diperlakukan untuk dikurangi atau dihitung nilai bersihnya berapa, biayanya berapa. Tetapi ketika nanti dia mau dijual, ya kita mau nggak mau menjual berdasarkan dari harga yang sudah kita hitung penyusutannya. Gitu. Kalau buat laporan pajak gimana Bu? Gitu ya. Nah, laporan pajak ini biasanya untuk penyusutan tetap dihitung, tetapi dia hanya dihitung sebagai pelaporan, tidak dihitung sebagai biaya yang akan dikurangi. Seperti itu, Suster, yang saya bisa sampaikan kalau dari infonya seperti itu. Baik. Ada lagi mungkin, teman-teman, untuk buku besar pembantunya, ada bermasalah enggak? Jadi kalau kemarin di buku besar pembantu, di sini teman-teman bisa mengidentifikasi dari berapa saja sih akun yang digunakan sama yang tidak. Yang jelas untuk semua buku pembantu kas itu pasti pakai keterangan-keterangannya gitu ya. Ada yang untuk 111 itu deposito berjangka, sedangkan kas di bank itu adalah 101. Nah, lalu kita lanjut untuk ke 121, itu semua punyanya piutang. Nanti kalau teman-teman ada yang miss, dilihat lagi, dicek lagi. Terus kalau untuk persediaan, nah di sini emang saya memberikannya 135, tetapi saya awali dengan punyanya telur dahulu. Sediaan telur itu 132. Lalu dilanjut sampai dengan yang biaya petik daun ulat kecil, terus pemeliharaan ulat, sampai dengan nanti terakhir, kalau tidak salah 136 itu iname kokon, atau haspel, dan sebagainya. Nah, kalau itu udah beres, masuk ke 200. Akun 200 ini untuk pembantunya utang. Semua seluruh utang dagang itu pakai akun pembantu 202. Lalu tinggal dilanjut lagi untuk biaya-biaya yang digunakan. Nah, berarti mulai dari pupuk kimia sampai dengan semuanya gitu ya, ada penyusutan, ada administrasi, terus ada gaji pegawai, komunikasi, dan terakhir ada juga biaya penyusutan peralatan. Nah, nanti saya PR-nya gantian yang meriksa satu-satu, yang udah teman-teman kerjakan apa dan yang belum apa. Gitu. Kalau misalnya ada yang belum, ya berarti nanti pasti akan saya infokan di kolom grade-nya ya. Dan itu ya lumayan agak membuat butuh waktu karena ngeceknya juga lumayan banyak. Nanti saya coba cicil lah setiap hari 5-5. Kan pasti nanti juga akan selesai pada sendirinya. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian bukti kas masuk. Di saat teman-teman mengerjakan bukti kas masuk, apakah ada yang kesulitan? Halo. Ada tidak yang kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Puji Tuhan berarti ya. Bukti kas masuk itu biasanya digunakan untuk mencatat apa sih? Ada yang mencoba?
Bayar piutang, Bu. Bayar piutang. Kenapa kok bisa buat bayar piutang, Mas? Nggak, maksudnya Hen. bayar kan itu pembelian nama perusahaan lain kan dari via utang, Bu. Jadi si perusahaan kasih piutang hitungannya. Nah, itu buat pembayaran, Bu. Oke, Bukti menerima yang udah dibayar. Iya. ya, menerima pelunasan piutang gitu ya, Hendy ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Ya, betul, Pak. Ada yang mau tambahin? Saya, Bu. Ya, silakan. Penjualan, Bu. Kenapa, Dim? Dia kan menerima pemasukan, menerima uang masuk. Jadi dicatat menggunakan bukti kas masuk itu. Oke, jadi balik lagi ya, esensinya berarti piutang ini, Bu, timbul karena adanya penjualan secara debit atau kredit nih? Kredit, Bu. Secara kredit. Dengan kata lain, maaf bukan debit kredit. Secara tunai atau kredit maksud saya. Nah, kalau dia secara kredit, maka akan muncul akun piutang. Nah, yang dikatakan oleh Hendy betul bahwa ketika masuk ke bagian pelunasan piutang nanti, itu timbul karena adanya tadi penjualan secara kredit. Gitu. Oke. Apakah semua udah pada mengerjakan? Atau belum? Untuk BKM-nya? Harusnya udah ya. Udah, Bu. Tapi yang saldonya lupa saya tambahin lagi ya. Jadi yang kolom saldo saya nggak buat. Oke. Ini Anton kenapa lagi buru-buru po kemarin tuh, Ton? Hah? Pas saat mengerjakannya buru-buru po? Iya, nggak diperhatiin lagi, Bu. Oke. Ternyata formatnya ngikutinnya kemarin itu. Oke. Ya. Berarti nanti diperbaiki ya software-nya. Ya, Semoga insaf, kalau nggak insaf juga berarti nanti tak salahkan gitu. Kedua kali. Iya, itu dia. Oke. Oke, kalau gitu berarti kita masuk ke pembahasan BKM ya, bersama-sama saja. Saya akan share untuk pelatihannya, terus kita bahas bersama-sama, biar teman-teman yang lain juga nggak ada masalah gitu ya, biar paham semua. Ini puji Tuhan, Alang dan lainnya juga udah mulai bisa, Lang, mengerjakannya, Lang. Alang. Di kelas ini bukan toh? Benar nggak? Benar, Bu. Kelas ini. Iya. Alang, halo Lang. Udah bisa mengerjakannya belum? Apa nggak masuk ya? Nggak apa-apa deh. Nanti kita coba. Nah. Oke, mari kita bahas bersama-sama teman-teman untuk BKM ya. Yang pertama, di sini diketahui keterangannya, saya sih udah ada kunci jawabannya, cuman kan kayaknya nggak afdol nih kalau nggak tak tanya dulu gitu ya. Jadi kita mulai ya. Pembayaran diketahui di tanggal 1. Di sini adalah infonya. Maaf, transaksi nomor 1, tanggal 2 maksud saya. Keterangan adalah pembayaran piutang PT Sutra Mulia melalui kasir. Nomor faktur sekian. Terus di sini diberi info harga kokonnya 800.000, PPN-nya 80.000, sehingga yang dibayarkan nanti adalah 880.000. Nah, pas saat teman-teman mencatat di sini karena melalui kasir, maka yang digunakan adalah kas kecil atau kas bank. Kas kecil. Kecil, Bu. Kas kecil, Bu. Kas kecil, betul. Jadi setiap transaksi yang berkaitan dengan bagian via kasir, itu yang digunakan adalah kas kecil. Nah, sekarang kita tinggal melihat nomor akun rekening untuk kas kecil itu berapa.
102. 102, Bu. Betul, 102. Nah, karena dia bukti kas utuh, maka kas akan bertambah di sisi debit, yaitu sebesar berapa teman-teman? 880.000. Nah, dari 880.000 ini, kebetulan di sini dia harus dibayar langsung ya. Jadi, pelunasan bayar langsungnya itu untuk piutang berapakah nomor akun piutangnya? 121.01. Oke, 121.01. Kenapa kok pakai 01, teman-teman? Karena PT Sutra Mulia. Betul, PT Sutra Mulia, betul. Jadi 880.000. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Baru di awal. Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini adalah keterangannya pembayaran piutang Patal Maharajasa Silk, gitu ya. Kok nggak mau di? Oke. Patal Maharaja Silk, terus kemudian via Bank BHLN. Jadi yang digunakan bukan lagi kas kecil, melainkan kas bank. Nah, kas bank ini kalau teman-teman cek informasinya di buku 1, dia ada bermacam-macam ya. Benar tidak nih? Benar, Bu. Benar ya. Benar, Dan Bu. itu informasi teman-teman bisa lihat di halaman berapakah? Oke, sebentar, saya bukakan juga. Nah, ini. Jadi, teman-teman bisa melihat informasi kas bank itu posisinya ada di halaman 19. Nah, untuk Bank BHLN, kebetulan nanti kode pembantunya 03. Jadi, penulisannya adalah 101.03. Oke, maka kita lanjut lagi ke tadi. Di sini keterangannya adalah 101.03 untuk keterangan Bank BHLN. Nah, kebetulan karena di sini ada potongan, jadi kalau yang membedakan soal yang tadi sama soal yang ini itu adalah potongan. Maka teman-teman harus memisahkan dahulu angka yang mana potongan dan mana yang termasuk bagian pajak. Sehingga nanti kas yang dibayarkan ada berapa teman-teman? Kas banknya? 1.078.000. Betul, 1.078.000. Oke. Selanjutnya, untuk karena kita mau memisahkan tadi potongan sama pajak, dan tentunya pajak yang berlaku di sini masih pajak keluaran, karena pihak perusahaan mau tidak mau nanti akan menyetorkannya kepada pihak negara, maka di sini untuk pajak PPN keluaran, berapa nomor akunnya teman-teman? 203, Bu. 203, oke. Lalu potongan sendiri, potongan penjualan, nomor akunnya? 21. 21. Betul. Nah, sekarang saya coba ingin mau bertanya kepada teman-teman. Untuk mendapatkan angka di utang PPN pajak keluaran sama potongan, itu cara menghitungnya bagaimana? Mungkin 1 atau 2 orang saya coba sambil sampling ya. Mengecek kira-kira benar-benar ini materi atau enggak nih. Jangan-jangan suka lupa biasanya. Esther, ada Esther? Ada, Bu. Oke, Esther, coba yang 203, Ter. Cara mencarinya gimana, Ter, untuk pajaknya?
Bisa? Untuk yang 203 itu Hmm? 2.000, Bu. 2.000 dapatnya dari mana, Ter? Hmm. Potongan yang dikali 2%. Potongan dikali 20% berarti 22.000 dikali 2%. 2%, Bu. 2% dikali PPN-nya, Bu. PPN-nya, betul. PPN-nya berapa, Ter? 100, mana? 100.000. Iya. Makasih, Esther. Jadi, PPN-nya di sini Rp2.000. Itu kenapa sih kok, Bu, nggak yang 100.000-nya gitu ya? Nah, ini teman-teman. Jadi, pas saat teman-teman menghitung, kalau dilihat dari soal, awalnya kan 1 juta. Terus mendapat PPN 10%, jadinya 100.000. 100.000 itu diperoleh dari 1 juta dikali 10%, yaitu totalnya adalah nanti yang harus dibayarkan 1,1. Nah, karena si perusahaan ini gitu ya mendapat potongan dari patal sebesar 2%, maka yang dibayarkan totalnya nanti keseluruhan piutangnya adalah 1.078.000. Nah, angka ini 178 itu udah pasti dengan yang namanya pelunasan untuk piutangnya. Sedangkan untuk yang jumlah di bagian pajak maupun potongan, kita nggak tahu aslinya itu berapa sih. Maka tadi teman-teman tidak mau memecahkan angka potongan ini, yaitu gabungan dari pajak dan potongan, untuk masing-masing berapa sih sebenarnya pajakmu, lalu potongannya itu berapa sih, gitu. Oleh karena itu, di sini untuk yang pajak, betul yang tadi disampaikan oleh Esther, yaitu 2% dikali 100.000 sama dengan 2.000. Sedangkan yang untuk potongan, berarti diperoleh dari berapa teman-teman untuk potongannya sendiri? 2%? 2% dikali 1 juta. Betul, 2% dikali 1 juta. Sehingga potongan aslinya itu harganya 20.000. Nah, sebenarnya kalau cara ini sih sama aja ya, kayak kalian menghitung asli dari harga kokon, dihitung dulu potongannya berapa, baru nanti dihitung pajaknya. Nah, tapi emang saya memberi infonya agak belibet, tapi nggak apa-apa, maksudnya itu sama, teman-teman. Sehingga di sini untuk piutang adalah 121.03 ya, untuk piutang patal Maharaja Silk, sehingga jumlah yang dibayarkan nanti 1.078.000. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Sisi debit dan kreditnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Maaf Bu, itu yang kredit berarti 1.100.000 ya Bu? Oh iya, 1.100.000, puji Tuhan. Untung kan saya yang di cross check nih. Oke, terima kasih Suster. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, jika belum, maka kita lanjut ya. Nah, di sini ternyata case-nya sama dengan yang nomor 1 tadi. Harusnya lebih mudah nih. Saya coba cross-check ya ke siapa ya? Felicia. Halo, Felis. Iya, Bu. Ya, nomor 3 gimana, Felis, cara mengerjakannya? Akunnya 102. Kenapa kok pakai 102, Fel?
Karena masuk kas kecil, Bu. Karena melunasinya via kasir, ya. Ya, via kasir. Oke, berapa, Vel? 440.000. Oke, 440.000. Lalu untuk kreditnya berapa, Vel? Untuk kreditnya nomor akunnya 121.04. Kreditnya 440.000. Oke, 440.000 juga. Oke, terima kasih, Vel. Ya, Bu, sama-sama. Ya, oke. Nah, saya juga mau bertanya nih, kan nggak berhenti sampai di sini nih pertanyaannya. Kalau ini jawabannya udah betul ini, teman-teman. Nggak ada yang salah. Hanya saya mau bertanya, Petrus, halo Petrus. Ya, Bu. Ya, masih ingat nggak pas saat munculnya piutang pertama kali, itu akibat apa dan cara mencatat jurnalnya pas saat muncul seperti apa? Piutangnya timbul karena apa? Gimana? Terus? Akibat penjualan barang dan jasa gitu, Bu. Anggota, Bu. Akibat penjualan? Barang atau jasa, Bu. Penjualan barang dan jasa secara apa? Secara Tunai atau kredit, kredit? Bu. Oke, penjualan secara kredit. Nah, oleh karena itu pas saat muncul pertama kali, dicatatnya harusnya apa sebelum dilunasi? Jurnalnya. Penjualan secara kredit, jurnalnya apa? Terus? Bentar, Bu. Lupa, Bu. Lah, baru semester berapa nih udah lupa nih. Titik-titik penjualan. Kreditnya, debitnya apa? Apa teman-teman? Piutang, Bu. Piutang dagang, kreditnya penjualan. Tuh, piutang dagang, kreditnya penjualan. Mudah-mudahan ingat ya Petrus ya. Ini nanti sampai kamu kerja akan ditanyai ini untuk bagian ini. Walaupun mungkin nggak bekerja di akuntansi, tetap aja harus paham logikanya. Oke, jadi transaksi yang ini itu yang di sebelah kanan, ini kalau dilunasi jadinya yang di sebelah kiri ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada yang mau coba jawab? Coba ya, Bu. Ya, oke, yo, silahkan yo. Nomor 4 deh. Ya. 102 di debit sebesar 660.000. Oke. Kemudian di kredit nomor akunnya 121.05 juga sama 660.000 rupiah. Di sini, ya, di sini nggak perlu menghitung potongannya ya? Tidak, Bu, karena itu 0 itu. Ya, karena 0. Jadi kalau teman-teman yang kayak gini, lebih mudah ya, dia tidak perlu dihitung potongannya. Oke, terima kasih Rio. Oke, yo tunjuk temannya yo. Bu, Jelo. Jelo, halo Jelo. Jelo, ada nggak nih? Dia baru keluar nih, Bu. Katanya yes. Kalau ada manggil namaku bilang ya. Keluar kemana yes?
Nggak tahu jaringan Bu, tunggu aku bilang dia Bu. Loh. Masih di sana Po Jelo tuh. Ya Bu, masih di. Oke, ya udah Yesi aja lah yang jawab lah. Yes. Nomor 5 yes. Yang nomor 5 itu Ibu, akunnya itu kodenya 101.01. DB 770.000. Terus yang keduanya itu juga 121.06 di kredit itu 770.000 juga Bu. 121.06 di kredit sebesar 770.000. Oke. Oke. Dari 5 soal ini teman-teman sepertinya sudah paham. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, di sini kalau teman-teman ketika mau menuliskan di kotaknya dengan yang model seperti ini juga boleh. Atau mau dijajarkan jadi satu juga boleh. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 6. Nomor 6 ini kebetulan ada yang namanya potongan. Jadi mau tidak mau harus dipecah. Manakah yang termasuk potongan dan yang mana tidak. Oke, debitnya kalau di saya itu 101.02, besarnya 39.77.500. Lalu kemudian masih lagi di debit untuk yang bagian pajak itu 72.500. 72.500 ini didapat dari 2% dikali 3.625.000. Oke. Nah, terus kita lanjut untuk yang satunya itu potongan penjualan berarti 725.000 diperoleh dari 2% dikalikan 36.250.000. Sama nggak debitnya teman-teman sama saya? Jangan-jangan ada yang beda saya. Sama Bu. Sama Bu. Oke. Lalu kreditnya di sini 121.01 karena dia piutang PT Sutra Mulia dan dilunasinya juga via Bank Semesta, itu yang untuk 101 tadi untuk kasnya, sedangkan untuk yang piutang PT Sutra Mulia itu 121.01 sehingga yang dilunasi adalah 39.875.000. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di bagian ini dulu? Paham semuanya? Paham, Bu. Paham Bu. Puji Tuhan, paham Bu. Oke, tinggal 2 lagi ya. Baru nanti kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, ini juga sama tadi dengan yang contoh yang sama gitu ya, dengan yang sebelumnya, bahwa mau tidak mau kita harus menghitung potongannya. Nah, untuk di sini cara menghitung pajaknya sendiri itu berarti dari berapa kali berapa, teman-teman? 2% kali 2.900.000. Betul. 2% dikali 2.900.000 ya, 2,9. 2.900. Hasilnya nanti menjadi 58.000 ya. Sedangkan yang satunya untuk potongan yang dihitung berarti 2% 29 juta Bu. dikali 29 juta. Hasilnya berarti
80.000. Oke. Nah, berarti kalau di sini untuk jurnalnya sama ya sebenarnya, itu 101.01, lalu 203, dan 421. Itu untuk yang di sisi debit. Kreditnya 121.02. Maka di sini tinggal teman-teman tulis aja yang akun 101.01 yang dilunasi jumlahnya adalah 31.900 atau 31.262. 31262. 31262, betul. 31262. Lalu tadi untuk pajaknya 58.000, potongannya 580.000, dan yang terakhir untuk piutang yang terutangnya adalah 31.900. Sampai di sini masih sama, teman-teman? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Terus kita lanjut bagian yang selanjutnya. Di sini berapa teman-teman debitnya? 101.03, 03, Bu. 03, Bu. Terus pajaknya 203, 203, 421, 421. Kreditnya 121. 121, 03. Betul. Lalu di sini jumlahnya untuk 101.03 berapa teman-teman? 62.524.000. Oke. Lalu untuk 203-nya 116.000. 116.000 itu diperoleh dari mana teman-teman? 2% dikalikan 5.800.000. Dikalikan 5.800.000, betul. 5.800.000. Yang lain sama juga? Sama, Bu. Lalu potongannya berarti sejumlah 1,160 ya? Iya, Bu. Berarti 2% dikali berapa? 58 juta ya? 58 juta, ya, Bu. Oke, berarti tinggal yang di sisi kreditnya, yaitu jumlahnya adalah 63.800.000. Oke, terakhir untuk yang bagian ini, bukti pembeli, bukti kas masuk. Di sini nomor akunnya berapa teman-teman? 102. 102 ya. Iya, ini masih kasir ya. Jadi tidak bisa kalian nanti terkecoh, jangan-jangan kalau nggak teliti tuh kok bisa 102 gitu. Nah, itu karena kasir sebenarnya. Terus lanjut untuk yang bagian kreditnya, nomor akunnya berapa teman-teman? 2105, Bu. 121.05. Jadi ini masih ada potongan. Nah, potongan itu harus kalian pisahkan mana yang pajak dan mana yang jumlah potongan. Oleh karena itu, untuk yang 102 menjadi 486.9893 itu 23. Oke. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya 203 itu 87.000 didapat dari 2% dikalikan 4.350.000. Lalu selanjutnya di sini potongannya menjadi 870.000 didapat dari 2% dikalikan 43.500. Dan kreditnya totalnya adalah menjadi
850.000. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, jika tidak ada, maka kita lanjut ke bagian bukti pembelian. Nah, bukti pembelian ini sebenarnya timbul karena yaitu terkait dengan kredit. Sebenarnya sih bisa nanti teman-teman pelajari mandiri, tetapi nggak apa-apa, saya nanti jelaskan dulu, baru nanti ketika belajar mandirinya lebih gampang. Nah, di sini untuk bukti pembelian secara kredit, maka mau tidak mau pas saat teman-teman mencatat bukti pembelian secara kredit, itu jurnal yang berlaku adalah debitnya pembelian, lalu untuk kreditnya nanti adalah utang dagang. Ini kalau mencatat jurnal pembelian secara kredit. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan dari case by case soal. Seperti apa yang harus diperhatikan? Yaitu tidak hanya ada informasi pembeliannya saja, tetapi juga ada PPN yang masuk di dalamnya. Nah, PPN di sini teman-teman perlakukan sebagai PPN masukan. Kenapa? Ada yang bisa cerita? Kenapa kok menggunakan PPN masukan, nggak PPN keluaran lagi? Karena halo? Ya, yuk. Karena pembelian. Karena pembelian. Dan kalau teman-teman ingat lagi, sebentar, saya sambil share ya bukunya. Untuk PPN masukan itu muncul karena barang yang dibeli oleh si perusahaan. Sedangkan ketika dia distorkan sebagai setoran pajak, dia nanti fungsinya ada di kredit. Oleh karena itu, ketika nanti teman-teman mencatat bagian akun jurnalnya, di sini itu yang diperlakukan adalah untuk yang di debit atau kredit, teman-teman. Pajaknya. Di Debit, Bu. Di debit, betul. PPN masukannya nanti kalian tuliskan di sisi debit, yaitu 143. Nah, sekarang tinggal kita cek yang dibeli itu alatnya apa sih? Kebetulan yang dibeli di sini adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu masuk ke nomor akun berapa, gitu ya. Jadi harus ngecek di buku informasi buku 1. Pupuk kandang itu, nah, ini dia teman-teman. Dia masuk ke sediaan bahan penolong. Oleh karena itu, nomor akunnya adalah 135 untuk nomor akun induknya. Sedangkan nomor akun untuk anaknya adalah berapa untuk pupuk kandang. Nah, itu harus dicek daftarnya. Berarti kita akan ngeceknya ke atas. Oke, pupuk kandang itu ternyata masuk ke nomor 7. Jadi nanti debitnya adalah 135.07, sedangkan untuk utang dagangnya Koperasi Tani Makmur itu nomor berapa? 200.02. Oke, kita cek ya. Nah, berarti di sini debitnya adalah 135.07, lalu di kreditnya adalah 202.02. Sampai di sini ada pertanyaan tidak, teman-teman? Sebelum menuliskan nominalnya. Sorry. Pembelian pupuk kandang itu nomor akunnya 13507 karena dia masuk ke sediaan bahan penolong. Terus PPN masukan itu 143. Selanjutnya untuk utang dagang. Nah, kalau kalian mau mengecek utang dagang milik siapa, diceknya yang di bagian atas ini ya. Jadi
terutangnya kepada siapa? Nah, kebetulan ini kepada Koperasi Tani Makmur. Sehingga nanti pas saat menuliskan untuk pembelian tumpuk kandang yaitu 15 juta. Lalu untuk yang bagian PPN-nya 1.500.000 didapat dari 10% kali 15 juta. Dan yang terutangnya adalah 16.500.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang bingung nggak? Oke, jika tidak ada, maka saya lanjut berarti ya. Nanti teman-teman kalau di videonya sih saya jelasinnya detailnya seperti itu. Jadi kalau PPN masukan itu masuk ke 143, terus tinggal kalian tulis satu persatu gitu ya. Nah sekarang dengan cara yang sama saya coba ingin mengecek gitu ya. Kalau yang ini gimana teman-teman yang nomor 4? Pembelian sarangan kokon masuk kesediaan apa? Perlengkapan. Apa Satria? Sediaan perlengkapan. Sediaan perlengkapan. Berapa nomor akunnya? 136.02. Betul, 136.02. Sebentar, saya akan share. Nah, ini yang tadi dimaksud Satria ya. Jadi, sediaan perlengkapan untuk pembelian sarangan kokon. Jadi, sarangan kokon itu masuk jenis sediaan perlengkapan. Sehingga, kalau kalian tuliskan nomor akunnya adalah 136.02. Haspel berarti masuk juga ke sediaan perlengkapan. Sama ya teman-teman, cara nyarinya dicek dulu dia masuk sediaan bahan penolong atau perlengkapan. Lalu nanti setelah itu kita lanjut berarti ya. Nah, di sini tadi kata Satria 136.02 betul. PPN masukan masih sama, yaitu 143 karena kita membeli barang, jadi diperlakukan sebagai PPN masukan. Lalu kreditnya, Admi Solo, itu utang Admi Solo itu nomor akunnya berapa teman-teman? 02.07 Bu. 2.207. Nah, cara mencarinya lewat mana? Sama kayak tadi di di buku 1 gitu ya. Di buku 1 teman-teman silahkan nanti mengecek di halaman 20. 202.07 untuk kebetulan Admi Solo. Nanti kalau misalnya punyanya PT Permina Oil ya berarti 2.2.05. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Paham? Bisa dipahami untuk bukti pembelian? Bisa, Bu. Bisa. Oke, puji Tuhan. Nah, tapi PR saya tidak berhenti sampai di bukti pembelian, teman-teman. Ini baru intro yang cuma sebentar gitu ya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk coba mengerjakan sampai dengan bukti pengeluaran kas. Gitu. Nah, untuk bukti pengeluaran kas seperti apa? Sebentar, saya akan membuka, cari filenya dulu. Untuk bukti pengeluaran kas sebenarnya dia mau tidak mau akan mencatat terkait dengan pengeluaran kas gitu ya. Nah, kebetulan kalau untuk pengeluaran kas sendiri, nanti saya tidak akan memberikan materi berupa video, melainkan teman-teman nanti mencoba untuk mengerjakannya gitu. Nah, cara mengerjakannya seperti apa untuk bukti kas keluar? Halo? Oke. Nah, untuk bukti kas keluar, ini nanti teman-teman mengerjakannya seperti ini. Jadi,
nanti ada 2 file yang saya berikan ke teman-teman. Kalau misalnya ini belum selesai untuk yang bukti kas keluar, nggak apa-apa, karena lumayan. Bukti kas keluar saya kasih PR-nya 21 bukti transaksi. Jadi mau nggak mau teman-teman nyelesainnya pasti butuh waktu, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi sambil dicoba dikerjakan ya. Kalau untuk yang bukti kas keluar, saya tidak memberikan video materi, tetapi teman-teman mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri. Seperti apa? Contoh, kalau pembayaran utang dagang, itu berarti nanti jurnalnya sebelum nyebutin nomor akun, jurnalnya biasa itu apa sih untuk pembayaran utang dagang? Halo. Pembayaran utang, masih ada yang ingat nggak jurnalnya sebenarnya apa dengan apa? Bu, mau nyoba? Iya, silakan. Ini siapa aja nih? Kayaknya bertiga banyak banget. Saya Dinda. Dinda 053. Oke, Dinda, yuk, Din. Untuk pembayaran utang dagang kredit itu debitnya utang dagang, kreditnya kas. Betul. Jadi nanti debitnya ini utang dagang, terus kreditnya itu adalah kas. Ya, nanti tinggal teman-teman cek utang dagangnya ini ke siapa sih, yaitu Candiroto Farm. Terus dia dibayarnya hati-hati, kasnya kas apa? Bank Nusantara atau kas kecil. Nah, kalau yang di nomor 1 ini kebetulan ada keterangannya kas bank. Jadi nanti yang digunakan adalah kas Bank Nusantara. Sedangkan yang di sisi kanan ini tidak ada banknya. Ya, jadi nanti pas saat pembelian bahan penolong, nah ini hati-hati nih. Kalau pembelian bahan penolong, berarti akan muncul biaya atau sediaan teman-teman? Pembelian bahan penolong arang. Biaya, Bu. Yakin? Iya, Hati-hati, ini kita masuk persediaannya bertambah. Jadi nanti arang itu akan bertambah di debit, gitu ya, sebagai persediaan. Jadi nanti persediaan arang, kreditnya adalah masih masuk ke kasnya. Nah, ini kalau nggak ada keterangan banknya, maka dia masuk ke kas kecil atau kas kasir. Atau via kasir ya. Yang 102 tadi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman untuk cara mengerjakan BKK? Paham? Ya, Bu. Oke. Saya mau ngetes lagi ya. Kira-kira pengisian kas. Pengisian kas itu jurnalnya apa dengan apa? Kalau normalnya harusnya apa? Pengisian kas. Kas kecil dengan kas bank. Betul, kas kecil dengan kas bank. Betul, Rian. Jadi kas kecilnya itu kasnya perusahaan maksudnya atau kas kasir ya. Terus di sini diandaikan diambil uangnya dari kas Bank Nusantara. Oke, sampai di sini masih aman ya? Aman, Bu. Nah, oke. Nah, nanti ketika menghitung yang seperti ini, gitu ya, biaya-biaya yang seperti pembelian formalin, nah ini teman-teman tidak perlu memaparkannya satu persatu, melainkan langsung saja. Jadi gini, di sini tuh keterangannya adalah membeli formalin ditambah dengan adanya potongan pembelian, sehingga pembelian bersihnya adalah jumlahnya 1,9 dan dikenai biaya kirim 300.000. Jadi yang kalian catat cukup dengan pembelian formalinnya saja. Tidak perlu dirinci potongannya berapa, pembelian bersihnya berapa, biaya kirim berapa, tidak perlu. Hanya hasil bersihnya saja. Sama halnya misal dengan yang ini.
pembelian kertas sama haspel biaya iklan. Nah, kalau yang seperti ini, dia kan ada 3 transaksi, berarti kalian harus bikin satu persatu. Kertas samak itu berapa, haspel itu nomor akunnya berapa, lalu biaya iklan itu berapa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk bagian bukti pengeluaran kas? Adakah? Bu, mohon maaf, saya izin keluar Zoom meeting karena perangkat saya ada agak bermasalah. Oke, ya, nggak apa-apa, Ton. Nanti gabung lagi, boleh. Ya, terima kasih, Bu. Yuk. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, untuk bagian bukti pengeluaran kas? Bisa semua? Oke. Jika bisa semua, saya akan melakukan presensi ya. Berarti nanti PR-nya yang mana, Bu? PR-nya yang utama adalah bukti pembelian. Dulu, terus nanti bukti pembelian. Benar. Bukti pembelian dahulu, baru nanti kalian kalau sudah selesai bisa mengerjakan untuk bukti kas keluarnya. Tetapi waktunya untuk yang bukti kas keluar itu saya tidak menuntut untuk teman-teman selesaikan di hari Minggu, karena waktunya juga lumayan mepet, kecuali kalau kalian ingin mengerjakannya paling tidak separuh, ya boleh nanti kita akan bahas saat di pertemuan kelas. Gitu. Oke, berhubung hari ini kata teman-teman, Bu, untuk presensinya kok nggak ada ya di belajar. Sebentar, saya buat dulu ya. Oke, saya panggil teman-teman nanti yang hadir info ya. Sebentar, saya buat dulu. Oke, Alang ada? Halo, Lang? Nggak ada, oke. Lalu, Aloysius Gonzaga. Hadir, Bu. Oke, hadir. Lalu selanjutnya Agung. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Dela. Hadir, Bu, hadir. Oke. Lalu selanjutnya Angelica Dia. Hadir, Bu. Oke. Ini berbanyak orang ini satu perangkat kah kalian? Iya, Bu. Laptopnya pada mati, nggak ada tempat untuk nyolokan, Bu. Oh, kalian di kampus, Po? Iya. Walah, ya. Emang hari ini bertugas presentasi SIA sama saya? Enggak, Bu. Lagi bareng-bareng. Oh, lagi bareng-bareng ya wes kalau gitu. Oke, kami lanjut ya. Angelina Hendrika. Hadir, Bu. Oke, Anton. Anton tadi kayaknya mau gabung sama Rio. Hadir, Bu. Oke. Sama Rio. Ya, oke. Bita. Hadir, Bu. Oke. Jason. Hadir, Bu. Oke. Lalu Dinda. Ada, Bu. Masih bareng. Berapa orang ini satu device nih? 5, Bu. 5. Yes. Sampai banyak 7 ya. Oke, yuk Esther. Esther, halo. Esther. Hadir, Bu. Ya. Terus Vio. Hadir, Bu. Lalu kemudian Felicia.
Hadir, Bu. Lalu selanjutnya Gebi. Hadir, Bu. Yang keras. Ya, Gebi hadir. Lalu kemudian selanjutnya Gracia. Hadir, Bu. Lalu selanjutnya Ilse. Hadir, Bu. Rian. Hadir, Bu. Lalu Hendy. Hadir, Bu. Oke. Dimas. Hadir, Bu. Oke. Lanjut selanjutnya Luciana. Hadir, Bu. Lalu Juwita. Hadir, Bu. Manda. Hadir, Bu. Leo. Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Oke. Lalu selanjutnya Luisa. Luisia, maaf. Luisia? Ini tadi yang di info ya, Jelo ya? Belum hadir juga? Iya, Bu. Ini dia chat aku lagi, Bu. Ya, nanti suruh ngechat saya gantian deh. Selanjutnya Tarisa. Bu. Oke. Lalu Maria Goldensia Pawang. Hadir, Bu. Maria Paselis. Hadir, Bu. Oke, lanjut selanjutnya Ana. Maria Susana. Hadir, Bu. Oke. Lalu Marta Afina. Hadir, Bu. Mikael. Mikael Angelis. Hadir, Bu. Oke. Lalu Rio. Michael Romario maksud saya. Kemana lagi nih temennya? Ini benar-benar nih teman-teman pada pingin ketemu saya saking ini po ya, senang dengan kelas saya, mau perpanjangan studi po. Petrus. Hadir, Bu. Oke. Rio hadir. Bu, maaf sebelumnya. Ya. Saya tadi lupa presensi di LMS, gimana ya Bu ya? Emang iya, emang nggak ada presensinya, makanya baru tak panggil sekarang. Tapi di LMS ada, Bu. Iya, barusan ini. Oh gitu. Mm-mm. Ini Bu, maaf. Aman-aman. Ini saya ini kan manual kok. Saya yang mengecekkan manual. Priska. Hadir, Bu. Lalu Regina. Regina. Bu, jaringan pensa tuh jelek, Bu. Tadi dia ada chat. Chat di mana? Di WA. Kalau misalnya presensi kasih tahu kalau dia tadi keluar Zoom. Posisi di mana sekarang? Di Jogja. Dia di kos, Bu. Oh, oke. Ya, nanti suruh info ke saya ya. Iya, Bu. Oke, lalu kemudian Satria. Hadir, Bu. Oke, Silvi. Hadir, Bu. Lalu selanjutnya Siska. Siska. Hadir, Bu. Kayaknya tadi ada. Hadir, Bu. Hadir, oke. Terus kemudian Sonya. Sonya. Nggak ada, oke. Selanjutnya Teresia Kristiani. Hadir, Bu. Terus Teresia Dwi. Hadir, Bu. Suster. Hadir, Bu. Oke. Lalu William. William kemana lagi ini? Nggak ada kabar? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Yosef Wibri. Hadir, Bu. Yovita. Hadir, Bu. Oke. Ini pada kemana tahu teman-teman yang nggak ada kabar, masa mau bertemu saya di semester selanjutnya? Ini dari kemarin nih saya mengantongin nama William, Sonya, Michael Romario. Pada kemanakah?
Nggak tahu ya. Oke, terakhir Sabda ya. Hadir, Bu. Saya sih harap nggak bertemu perpanjangan sama kalian lama-lama ya. Kalau nanti ini dikiranya saya yang biasanya susah nilai, padahal teman-teman yang biasanya kabur dari saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak gigit juga. Oke, ya udah. Nanti kalau gitu untuk yang catatan-catatan nanti saya info di belajar sama rekaman hari ini. Terus nanti kita masih bertemu lagi di kelas ya. Jam 4.15 teman-teman belajar dahulu lah. Kalau ada yang mau istirahat dulu bentar ya boleh. Kalau yang di kampus ya boleh cari makanan cemilan kecil dulu lah. Oke? Bu, maaf. Iya, Yo. Gimana, Yo? Pengumpulan tugas nanti yang BP sama BP sama apa Bu yang terakhir itu sebentar. BP dan BKK itu nanti disatukan dalam satu slot atau bagaimana? Pisah. Nanti dipisah kok. Oh, berarti yang BP dulu baru nanti BKK gitu nggih? Betul. Iya, nanti habis ini saya update catatannya sama rekamannya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa belajar juga. Tuh. Oke, ada lagi? Adakah teman-teman? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau begitu nanti teman-teman kalau bingung info ke saya ya, biar teman-teman bisa belajar lagi. Saya juga bisa info di WAG, di WhatsApp group. Terus kalau misalnya teman-temannya yang belum datang, mohon nanti suruh kabari saya. Kalau tadi nama-nama yang tadi itu yang sudah sering absen sama saya, ya siap-siap entah mau bertemu lagi di semester mendatang atau gimana, saya juga nggak tahu gitu ya. Atau saking senangnya bertemu dengan saya, ya tidak tahu juga. Berdoa saja pas saat mereka pingin ngulang itu masih dapat kelas saya. Kalau enggak ya selamat dapat surprise yang lain gitu ya. Oke. Kalau begitu tidak ada pertanyaan, berarti kuliah kita akhiri untuk yang nanti dimulai jam 4.15 ya. Terima kasih teman-teman, selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu.